Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Dan pada video kali ini saya akan bahas soal tutorial bagaimana caranya kita menggunakan Framer untuk membuat website pribadi secara sederhana ya. Nah, Framer ini sebenarnya sudah pernah saya kasih tutorialnya 2 tahun lalu, tapi saya semenjak itu sering menemukan komen kalau oh sekarang layoutnya sudah berbeda, ada fitur yang hilang dan sebagainya. Dan begitu saya cek, ternyata memang ada beberapa fitur yang dulunya tuh ada, sekarang jadi nggak ada dan diganti oleh tool-tool yang berbasis AI. Nah, kalau begini keadaannya, gimana caranya kita menggunakan Framer sekarang? Apakah sangat berbeda? Atau sebenarnya masih ada kemiripan tapi ada beberapa tool yang digantikan oleh tool baru? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kalau ini adalah tutorial yang sangat-sangat basic ya. Jadi ini bukan tutorial buat yang advance. Jadi ini buat orang-orang yang pengen coba Framer tapi bingung caranya gimana. Jadi yang pertama saya akan mengenalkan dulu sedikit apa itu Framer. Jadi Framer itu sebenarnya nggak beda jauh seperti WordPress, Wix, dan tools-tools lainnya di internet, di mana kita bisa membuat website dengan tools-tools tersebut ya. Hanya saja memang kalau Framer itu penekanannya, kalau saya lihat sih seperti lebih ke animasi ya. Dimana ini mungkin ya sudah masuk agak advance, dan saya juga akan bahas soal animasi di video kali ini. Yang kedua, sebelum kita mulai membangun website kita perlu mempersiapkan dulu material apa yang mau kita letakkan di website kita. Saya sebenarnya nggak banyak menaruh konten di website saya pribadi, ini cuma landing page kembali. Jadi yang penting orang-orang tuh tahu apa aja yang paling penting dari kita ya. Ini kita tidak mau berniat untuk meletakkan full CV kita, jadi full informasi kita, karena bahaya juga ya. Jadi jangan meletakkan informasi seperti alamat pribadi, nomor telepon pribadi, email pribadi juga mungkin jangan, apalagi nama peliharaan, nama bapak ibu ya, gitu-gitu jangan ditaruh ya di personal website ya, karena bisa berbahaya. Selain itu paling ditambah dengan beberapa foto-foto pendukung ya. Kembali nggak banyak, ini cuma 4 buah foto ya, tapi kalau untuk untuk pemula menurut saya ya nggak usah banyak-banyak, yang penting jadi dulu, kemudian nanti bisa dirias sendiri sesuai dengan kemauan. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Framer setelah kita bikin akun, setelah kita login, dan kita bikin new page ya. Jadi new page itu cara bikinnya tinggal klik canvas ini, file, kemudian new ya, atau new page nih. Dan kita akan dihadapkan dengan kanvas kosong seperti ini. Nah, jadi kalau Framer model lama ya, minimal 2 tahun lalu itu dia punya banyak template yang bisa bikin kita tuh naruh apa satu frame di sini, kemudian sebuah stack di sini, kemudian jadi tinggal kita tumpuk-tumpuk aja di sini, dan kita langsung, bisa bikin, website secara praktis ya. Tapi, menu tersebut sekarang dihilangkan, saya kira sih ini, gara-gara Framer itu memutuskan untuk pakai generative AI aja, ya sudah kita mau ngapain lagi, jadi kita pakai, eee, sesuai yang Framer mau ya. Jadi, sebagai gantinya, ya template yang kecil-kecilnya itu, template frame itu nggak ada, kita ada menu agent di sini, dan kita masukkan saja, kita di sini mau bikin website seperti apa. Memang akan di-generate nantinya, tapi tetap perlu kita edit sendiri supaya kelihatan bagus dan sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk prompt-nya saya kasih di link deskripsi bawah ya, tapi di sini saya bacain aja. Jadi karena ini kita akan bikin personal website, tulisannya create a personal landing page that contains slot for satu small personal photo with short introduction. Jadi, di paling atas saya pengennya ada foto saya dan, introduction, jadi pengenalan secara singkat. Kemudian sebuah section, sebuah bagian yang menjabarkan soal research area, dengan foto pendukung. Jadi ada deskripsi soal area riset dan, foto pendukungnya. Bagian berikutnya soal, mengajar ya, teaching ya, a section about teaching with supporting photo. Kemudian keempat, section about YouTube with supporting photo, lalu terakhir contact including two emails and nothing else. Jadi di sini saya nggak, saya di sini nggak saya di sini nggak akan mencantumkan nomor telepon, alamat, yang gitu-gitu. Jadi pokoknya kalau mau kontak harus lewat email, begitu. Kemudian penutupnya di sini, make up the website to be simple and monochrome without unnecessary elements. Jadi kembali kita pengen yang sangat-sangat simple, nggak banyak, elemen-elemen yang mengganggu atau apa, nggak perlu. Dan sekarang kita akan coba generate dan ini akan butuh waktu ya. Kita pencet aja di sini, send. Oh, ternyata di tengah-tengah framernya nggak langsung keluarin, semaunya dia, tapi juga nanya ke kita nih, "Should the three imagelet sections be reusable or individually tailored?"
Nah ini, bagiannya apakah setiap section itu bisa digunakan ulang atau setiap section-nya itu, diedit apa dirancang, sedemikian rupa sehingga setiap section itu unik. Bagaimana kalau saya pilih yang A aja, reusable. Continue. Ya, beginilah hasilnya dan inilah yang saya nggak suka dari AI. Jadi, padahal prompt itu hampir sama persis dengan yang sebelumnya saya pakai untuk men-generate website saya, tapi hasilnya berbeda dari yang saya mau. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kita mulai dari nol banget, kita akan, mulai dari kanvas yang ada di sini. Jadi pertama saya nggak suka kalau latar belakangnya hitam, kemudian, tulisannya putih, ya kalau buat operating system night mode oke lah, tapi kalau buat website saya lebih suka kalau terang. Saya akan mulai dari, sini kita hapus ini, kemudian ini gede banget ya, eee, saya hapus aja, klik, kemudian, eee, delete, kemudian ini, mungkin saya akan ganti, latar belakang. Jadi kalau kita mau, eee, ngedit-ngedit, websitenya, yang paling utama kita lihat adalah bagian layers di sini. Jadi kalau teman-teman yang apa, familiar dengan Photoshop ini ya pasti seharusnya sudah familiar dengan konsep layer ya. Jadi kalau apa, satu bagian itu akan ditumpuk, di atas lainnya. Mungkin akan agak bingung saya tunjukinnya langsung di sini. Nah, saya akan ganti dulu latarnya ini jadi putih. Nah, ini lebih enak dilihat lah, tapi, eee oke, begini saya kira lebih oke ya. Nah, kita ke bagian introduction, introduction header, personal foto. Nah, personal fotonya saya, muka saya sih nggak gini ya, seingat saya. Jadi saya ganti di sini, kemudian saya akan drag and drop foto yang mau saya pakai. Kita coba pakai ini. Kemudian taruh di sini. Nah, kemudian fotonya akan muncul. Hanya saja kadang munculnya itu nggak tahu di mana. Nah, ini di sini bawah nih. Fotonya mau saya masukkan ke bagian introduction, jadi saya drag ke bagian introduction. Oke, jadi sudah di sini. Nah, cuma kan saya pengen di atas ya fotonya. Jadi saya drag aja nih, ini bagian sini nih. Headernya bisa saya hapus. Nah, kemudian fotonya bisa saya kecilin. Dan teksnya bisa saya ubah sesuai yang saya mau. I am Julfiksan dan seterusnya. Dan ini saya ganti warnanya, ini kan abu-abu nih, tadi kan belakangnya hitam terus abu-abu, masih kelihatan, tapi sekarang karena latar belakangnya putih harusnya kita bisa bikin lebih jelas lagi. Nah, kita ganti caranya itu dengan ganti color-nya ini, solid 000. Nah, ini apa, hex code-nya kita ganti ke 0. Nah, sekarang kan jadi sudah bagusan ya. Kemudian research. Research itu saya, eee, bagian sini research fokus. Oh, ini pakai, suatu, fokus sendiri ya, saya nggak suka yang seperti ini, saya pakainya yang biasa aja lah. Saya delete yang ini, saya ganti, yang ini aja nih, kayak copy, kemudian paste di bagian sini. Nah, ini lebih simpel, saya sini copy, bagian research saya. Jadi main research is mainly on topic of civil and ocean engineering dan seterusnya. Dan oke, saya mau, tambahin section lagi di sini nih. Nah, ini bisa nggak kalau kita tuh bikinnya atas bawah ya, jangan kiri kanan. Cuma di sini kita lihat, layout-nya adalah yang kiri kanan nih. Lihat kotak habis itu di garis tengah vertikal, ini artinya dia layout kiri kanan. Nah, cuma kalau kita mau tambahin ya bisa aja. Nah, caranya gimana? Jadi gini aja nih, kita stitching di sini. Kita copy yang bagian sebelumnya deh, introduction sini, kemudian kita paste di sini. Nah, kita jadi punya bagian yang atas bawah, tapi kita nggak perlu fotonya sekarang.
kita hapus fotonya. Ini juga tidak diperlukan, ini tidak diperlukan. Nah, maka kita punya bagian yang atas bawah seperti ini. Saya di sini bagian atas saya tulis research. Ctrl B di sini. Kemudian isi konten research-nya ya ini. Ini kalau terlalu lebar bisa kok kita kecilkan. Uh, width-nya itu kita bagian mungkin relatif dulu lah, kita bagian fix dulu, fix. Nah, ini ada garis hitam sedikit mengganggu di bawah, saya coba hapus ya. Border, line-nya ini nggak usah lah, putih aja, jadinya hilang. Nah, sekarang bagian ini saya bisa klik di sini dan dikecilin. Nah, jadi muat ya. Nah, kalau saya menambahkan foto, jadi caranya kita ini ada bagian yang sudah kosong, jadi double klik aja, kemudian choose image, ganti jadi ini. Nah, akan jadi ada fotonya. Ini kita bisa resize sesuka hati. Nah, kemudian untuk section berikutnya, ini sebenarnya bisa lebih cepat nih. Saya nggak usah pakai yang udah ada di sini, tapi langsung aja diganti. Caranya gimana? Ya tinggal ini aja. Jadi ini klik kanan, duplicate. Nah, duplicate ini saya bisa kalau pengen ininya di kanan, fotonya di kanan, teksnya di kiri, tinggal diubah aja posisinya. Nah, gini seperti ini. Kemudian diatur lebarnya. Tuh, sip, saya dapat seperti ini, lebih cepat. Nah, saya tinggal ganti isinya aja. Jadi research jadi teaching. Teaching, ini bold. Kemudian isinya ini, I am currently teaching in bla 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 ya. Ini dirapikan sedikit. Fotonya juga bisa tinggal kita ganti, double klik, choose image. Saya pengen teaching fotonya ini deh. Nah, fotonya seperti ini, bagian teaching. Nah, teaching yang lama saya bisa hapus saja, jadi nggak usah dimasukkan di sini. Nah, jadi template-template praktis, frame praktis seperti ini nih adanya, dulu ada template-nya begitu framer yang model lama ya, tapi sekarang itu dihilangkan, jadi kita intinya sih generate dulu pakai AI, kemudian nanti bisa kita atur lagi, kemudian nanti kita bisa duplikasi. Terakhir nih bagian YouTube, jadi ini saya duplicate, sebelah sini deh. Duplicate YouTube-nya saya hilangkan aja di sini. Nah, ini tinggal saya ganti deh. Choose image, ganti misalnya ini, bagian lembar tekno. Kemudian, ini memang nggak ideal, tapi nanti kita akan edit supaya jadi bagus, cuma belakangan. Jadi beresin dulu. YouTube, kemudian paste. Kemudian sini, Iron YouTube channel bla bla bla. Ini seperti ini. Kemudian kontak ini saya pengennya sederhana aja deh. Misalnya send email to Julfiksan dan seterusnya. Kontaknya ini bisa saya ganti fontnya jadi hitam biar jelas. Kemudian secondary email mungkin saya hapus saya di sini langsung aja lah, biar lebih praktis untuk ntar diganti-ganti.
Kemudian diganti fontnya jadi hitam, ya, gini. Kontak, kemudian ikonnya bisa saya hapus sini. Nah, sini intinya sih sudah ya. Hanya saja memang banyak yang perlu kita rapikan. Coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini begitu website kita dibuka, hasilnya seperti ini. Sangat sederhana, sangat minimalis, tapi yang penting ada dulu lah. Nah, sekarang kita mulai fine tuning nih, kita mulai perbaiki supaya jadi bagus, jadi rapi. Pertama, kita harus memastikan dulu kalau website kita itu tampil oke, nggak cuma di desktop tapi juga di perangkat lain. Misalnya kita tambah di sini phone. Jadi kita mau lihat website kita di phone, di HP seperti apa. Oh, ternyata hancur nih. Nah, ini yang nggak kita inginkan. Nah, seperti apa kita mengakalinya? Jadi ya, pertama kita coba atur-atur lebar ini misalnya. Nah, mungkin jadinya nanti nggak kanan kiri karena HP kan layarnya terbatas ya ukurannya. Ini, kemudian ini mau saya perlebar juga. Nah, gini. Nah, ini juga mungkin bisa saya persempit. Nah, seperti ini. Ini by the way, kalau untuk mengatur satu teks itu dia overflow-nya ke kiri atau ke kanan, grow ke kiri kanan, pencet ini ya. Jadi kalau ini kita pencet yang ini, nanti teksnya itu kalau dia kelebihan halamannya bakal melebar terus ke kanan. Tapi kalau ini nanti melebarnya itu apa? Extend-nya itu bakal ke bawah. Dimana itu kan kita harapkan kalau untuk HP. Kemudian teaching. Nah, teachingnya ini, wah ini rada sulit nih karena teaching itu dia posisinya itu gak fotonya di bawah. Karena kalau di urutan layernya itu bagian teaching mana? Bagian teaching ini dia ya, teksnya di kiri, kemudian fotonya di kanan. Sehingga kalau di mobile ya teks duluan baru fotonya. Nah, bisa nggak kita perbaiki? Oh, bisa. Jadi kita ubah aja ordernya ini. Foto dulu, kemudian baru teksnya. Tanpa mengubah layout yang ada di website. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian untuk YouTube ini relatif mudah, tinggal dilebarkan saja. Kembali ini supaya teksnya kelihatan akan saya edit belakangan. Kemudian ini dilebarkan juga. Nah, seperti ini. Teksnya juga pastikan muat sebelah sini. Terakhir konteks. Konteks. Konteks nggak ada masalah lebar ini nih. Ini kita akan ubah fitnya itu ke bawah. Nah, kalau kita pencet yang bawah ini nih, atas bawah ini kita jadi ada kursor buat menyempitkan seperti ini dan extendnya ke bawah. Oke. Nah, ini sudah jadi nih basicnya. Kita lihat ya versi phone gimana. Oh, ini kalau kita buka di HP tampilannya seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan refinement, perbaiki satu persatu yang masih kurang. Paling pertama tentu saja ini foto YouTube ya. Positionnya saya ganti coba ke left. Nah, kan kelihatan nih fotonya kelihatan. Nomor Tekno ada fotonya. Kemudian pastikan yang di sini juga sudah berubah otomatis ya. Kemudian saya juga pengen mungkin foto saya di sini jangan kotak, bulat lah. Ini ada, kalau kita klik ini nanti kita bisa ubah radiusnya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya merasa ini satu section dengan section lain kok jauh-jauh banget jaraknya. Nah, nih saya pencet ininya, layernya di sini, kemudian bisa diperkecil seperti ini. Ini juga diperkecil saja. Jadi dia lebih rapat ya websitenya. Tentu saya lebih prefer seperti itu.
Iya, seperti ini. Oke, begitu juga kita ubah di bagian mobile. Kemudian ada beberapa juga yang mau saya refine lagi nih. Misalnya, see my full research portfolio in my Google Scholar page. Nah, masalahnya kan enakan kalau kita klik itu ya langsung keluar Google Scholar ya. Nah, ini bisa kita tambah aja nih satu section baru di sini. Kemudian check out my Google Scholar. Kemudian bisa nih saya kasih link nih, klik bagian ini, kemudian link ke URL tertentu. Nah, saya tambah sini Google Scholar. Ya, ganti coba pakai warna apa ya? Mungkin saya ganti pakai warna biru deh, biru. Biar agak beda. Nih, tapi website zaman dulu banget sih, biru. Ya udah abu-abu deh. Pokoknya hitam yang nggak hitam-hitam amat. Nah, jadi kalau saya pencet ini, ada linknya nih. Masuk ke Google Scholar. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mau masukin header ya. Ya udah tinggal kita copy aja. Kemudian paste dan bagian yang ini mungkin hapus fotonya. Headernya saya kecilkan seperti ini. Mungkin siapa? Personal website. Mungkin bisa seperti ini kalau mau dikasih header. Nah, muncul juga dia di mobile. Oke, jadi kita lihat hasil akhirnya. Versi desktop dulu. Ya, seperti ini nampak oke lah ya untuk sebuah website sangat-sangat simple. Kemudian untuk mobile, karena zaman sekarang orang komputer ya mobile, ini bisa dimasukin seperti ini. Ya ini mungkin ada beberapa yang masih kurang rapih ya. Ini teksnya saya lebarin deh. Boxnya sini lebarin. Oke, jadi mungkin begitu aja website sederhana teman-teman semuanya. Silakan dicoba sendiri. Menurut saya ini nggak sulit-sulit amat, asalkan teman-teman mungkin bisa spend ya mungkin berapa ya, 1-2 jam untuk belajar ini. Saya kira nggak sulit lah, apalagi kalau teman-teman sudah punya bahannya. Kadang-kadang bikin website personal itu yang lama adalah nyiapin bahannya. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa mahir menggunakan Framer? Atau mungkin ada request nih, kira-kira fitur apa lagi yang mau kita bahas di Framer ya? Mungkin ada yang mau soal animasi, atau mungkin bagian bagaimana cara membuat page-nya itu lebih dari satu. Nah, silahkan berkomentar di kolom di bawah ini. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten lembar tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.